Halo semua, berikut adalah video bagaimana performa Osram Night Breaker pada malam hari dan pada saat hujan. Namun ini adalah kondisi di mana hujan sudah berhenti, namun jalanannya masih basah. Di sini kita lihat bahwa Osram Night Breaker cukup bagus karena jalanan di sekitar sini masih terbantu dengan lampu jalan, dan juga ada beberapa bagian jalanan yang sudah mulai kering sehingga dengan mudah night breaker itu meneranginya. Jadi musuh dari lampu utama mobil itu adalah aspal yang menghitam setelah terkena air pada malam hari. Jadi lampu yang terang itu malah tidak berfungsi. Lampu yang berwarna putih itu malah terserap cahayanya ke dalam warna yang lebih gelap. Namun di video ini masih berfungsi karena ada dibantu lampu jalan. Nah, di jalan ini sepertinya karena penerangan kurang, night breaker saya kurang terlalu berfungsi. Kita bandingkan dengan mobil ini. Karena cahayanya kuning, dia lebih menembus aspal hitam. Ini truknya juga. Jadi cahaya putih sepertinya lebih tepat digunakan saat musim kemarau atau di aspal yang kering. Nah, saya rencana mencoba menggunakan yang warna kuning, yang 2600 Kelvin. Tipenya itu fog breaker. Nah, bagaimana hasilnya nanti kita lihat bersama, karena barangnya masih saya pesan dan belum datang. Jadi fog breaker itu nanti saya akan pasang di lampu utama juga yang tipe H4, bukan saya jadikan sebagai fog lamp atau lampu bumper. Karena pertimbangannya selain harganya lebih mahal yang fog lamp, cara gantinya juga lebih sulit. Selain itu agak boros jika kita menggunakan lampu utama sekaligus fog lamp. Jadi saya putuskan untuk fokus mengganti headlampnya saja dengan fog breaker. Nah, hari ini kebetulan paket saya sudah datang, yaitu Osram fog breaker, tipenya H4 halogen juga. Dan video ini juga penting untuk klaim garansi bila mana lampu yang dikirim itu rusak atau pecah. Dan tipe ini saya harap bisa menembus aspal hitam dan juga situasi di mana hujan lebat. Jadi cahaya lampu kita akan menjadi warna kuning daripada standarnya. Di sini kita lihat packingannya luar biasa ya. Di luar sudah ada bubble wrap, di dalam juga ada bubble wrap. Nah, ini dia barangnya. Jadi coatingnya juga sudah terlihat kuning. Secara otomatis pasti cahaya yang dihasilkan juga pasti berwarna kuning. Dan lampunya untunglah tidak ada yang pecah. Kita tinggal coba pasang di mobil dan kita lihat hasilnya nanti. Oh iya, ini namanya fog breaker, tapi ini tetap lampu utama tipe H4. Sekarang kita akan bandingkan ketiga lampu, yaitu lampu standar, night breaker, dan nantinya fog breaker. Nah, ini yang kebiru-biruan adalah night breaker, sedangkan yang bening ini adalah lampu standar bawaan pabrik. Kalau diperhatikan cut off-nya sama, namun bagian ujungnya yang night breaker itu warnanya silver. Tetapi bagian samping struktur balonnya di dalam itu sama persis. Saat pemasangan nanti kita tidak perlu memutar-mutar balonnya,
karena kaki 3 itu pasti pada posisinya. Ini adalah kelebihan dari lampu halogen. Nah, ini yang fog breaker terlihat lebih panjang dan lebih gemuk. Cut off-nya sama. Kita bandingkan dengan night breaker. Bagian bawahnya night breaker lebih mengecil dan bagian ujungnya lebih panjang. Seperti ada 2 tingkat. Jadi lampu H4 itu kaki 2-nya nanti di bagian bawah dan otomatis cut off-nya ada di bawah. Nah, ini penting supaya tidak menyorot ke pengendara dari depan. Penampakan fisiknya sama persis dengan lampu bawaan pabrik. Struktur high beam dan low beam-nya sama. Namun lampu bawaan pabrik itu ujungnya lebih gelap, sedangkan fog breaker ini lebih warnanya terang atau silver. Saya juga baru memperhatikan ternyata yang fog breaker ini sama dengan lampu standar bawaan pabrik, yaitu bagian bawahnya tetap sama besar atau lebih gemuk sampai ke pangkalnya, sedangkan yang night breaker ini ternyata bagian pangkalnya yang menyatu dengan itu kakinya itu mengecil ya. Saya kurang mengerti juga. Nah, ini kelihatan sekali dia mengecil. Jadi lampu fog breaker itu mirip sekali dengan lampu standar. Inilah tampak dari luar setelah saya pasang fog breakernya. Ternyata bagian reflektornya juga sudah bercahaya kuning-kuning padahal belum nyala. Oleh karena coatingnya maka reflektornya ikut warna kuning. Dan ini hasilnya setelah menyala. Kenampakan lampunya di jalan raya seperti ini. Sebenarnya saya berharap hari ini hujan, namun hujannya sudah berhenti. Jadi aspalnya tidak sepenuhnya basah. Namun bisa kita lihat bahwa cahaya dari fog breaker ini memang kuning, dan jika terkena lampu jalan tepat di atas kita, cahayanya menjadi putih seperti ini. Pada saat hujan saya akan videokan, dan saya berharap saat hujan lebat fog breaker ini tetap bisa menembus hujan. Ini adalah pertama kalinya saya turun ke jalan dalam keadaan malam dan langsung menggunakan fog breaker. Dan kesan yang saya dapatkan tidak seperti yang orang-orang bilang mata kita gampang lelah. Saya merasa justru terbantu dengan cahaya kuningnya. Selain itu menurut saya ini juga aman karena lebih dinotis oleh pengendara yang dari arah berlawanan dan tidak menyilaukan bagi mereka. Selain itu jika ada yang misalnya keluar dari lorong, itu dia notice terhadap lampu kita dan mereka tahu bahwa ada mobil yang sedang melintas. Jadi warna kuningnya ini masih tidak seperti lampu sein ya, yang orange tetap kuning. Kebetulan di depan saya ada micro LED yang kuningnya itu sangat luar biasa kuning ya. Ini contohnya. Saya juga kurang tahu, sudah beberapa kali saya melihat
kendaraan dengan lampu yang kuning. Apa memang pada musim penghujan seperti sekarang cocoknya dengan lampu kuning? Kebetulan di ruas jalan ini agak banyak penerangan, sehingga warna kuning yang dihasilkan tidak terlalu terlihat. Jadi tujuan saya menggunakan fog lamp kuning ini bukan untuk gaya-gayaan atau untuk memperbagus tampilan mobil, tetapi untuk kegunaannya semata-mata. Dari awal channel ini saya buat khusus memang untuk merawat kendaraan, kemudian bagaimana menjaga performa mobil tetap bagus, dan juga untuk keamanan. Misalnya salah satunya saya menggunakan dashcam. Jadi perawatan supaya usia pakainya lebih lama, keamanan bagi kita, dan performa. Saya kurang memvideokan hal-hal yang sifatnya variasi. Nah, di belokan sini setahu saya jalannya sangat gelap, oleh karena lampu jalannya agak berjauhan. Jadi di kota saya bagian selatan ini penerangan agak kurang, dan juga lampu jalannya ini tertutup oleh banyaknya pohon, dan situasi di sini bisa dibilang sangat gelap. Tetapi saya masih bisa melihat detail aspal dan cahaya lampu mobil saya. Jadi untuk kesimpulan awal ini, saya merasa lampu kuning memang cocok untuk jalanan yang basah. Kalau teman-teman perhatikan tadi ada motor yang lampunya sangat kuning ya, super kuning menurut saya. Berikutnya saya akan videokan di mana saat kebetulan misalnya hujan lebat, saya akan videokan bagaimana performanya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Saya ucapkan terima kasih karena dukungan teman-teman dapat membuat channel ini semakin berkembang. Nah, ini kondisi yang sangat gelap di gang sempit menuju rumah saya, dan inilah hasil cahayanya yang padat dan bagus sekali fokusnya. Di sini bisa kita lihat detail pasir, batu-batu kecil itu terlihat dengan baik. Jujur perasaan saya agak aneh ya, karena pertama kalinya saya menggunakan lampu kuning. Ini kenampakan jika kita lihat langsung dari luar. Seperti ini. Sekian video dari saya, terima kasih sudah menonton.